Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bu Gina pada materi Sejarah Nasional. Materi hari ini mengenai usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Setelah Indonesia merdeka, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Akan tetapi, rakyat Indonesia tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut ada yang menggunakan senjata maupun secara diplomasi atau perundingan. Perjuangan dengan menggunakan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di antaranya pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran selama revolusi mempertahankan kemerdekaan paling hebat terjadi di Surabaya sehingga Surabaya menjadi lambang perlawanan nasional. Surabaya juga dikenal dengan kota pahlawan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi datang ke Surabaya. Tanggal 30 Oktober 1945, terjadi pertempuran hebat di gedung Bank Internasio di Jembatan Merah yang dipimpin oleh tentara sekutu Brigjen Jenderal AWS Malabi yang akhirnya pimpinannya tewas. Akibat dari tewasnya pimpinan tentara sekutu tersebut, sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan menyerahkan diri. Akan tetapi, Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Perjuangan dengan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia selanjutnya adalah peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung bagian utara. Peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia, sehingga terjadi pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Bandung Utara jatuh ke tangan sekutu dan pasukan Indonesia beserta pemerintah mundur ke Bandung Selatan. Kemudian, tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Demi keamanan dan keselamatan rakyat, pemerintah Indonesia memerintahkan TRI dan para pejuang untuk mengosongkan Bandung Selatan. Sebelum dikosongkan Bandung Selatan, di bumi hanguskan agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun begitu, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Perjuangan dengan senjata selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu terdiri dari Nika atau Belanda dan pasukan Inggris mendarat di Medan, Sumatera Utara. Tujuan mereka adalah mengambil alih kemerdekaan Indonesia. Awal kedatangan mereka menduduki beberapa hotel dan membebaskan tentara Belanda yang dulunya ditawan oleh Jepang.
Ahmad Tahir sebagai mantan perwira tentara sukarelawan Gyugun memimpin Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945 di sebuah hotel di Jalan Bali Medan, anggota NIKA menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Insiden tersebut memicu kemarahan rakyat Medan sehingga terjadi pengepungan dan serangan pada hotel tersebut. Pertempuran tersebut berlanjut dari 13 Oktober 1945 sampai 1 Desember 1945. Secara sepihak, pasukan Inggris menerapkan Pik Bondaris Medan area sebagai kekuasaan mereka. Pertempuran tersebut dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Perjuangan dengan senjata selanjutnya adalah Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Hal ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Sejak saat itu, pimpinan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, seorang Panglima Divisi 5 Banyumas. Berkat taktik jitu yang diterapkan oleh Kolonel Sudirman, pasukan TKR dapat memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Begitu juga di Ambarawa didirikan sebuah monumen yang diberi nama Palagan Ambarawa. Selain berjuang melalui senjata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, perjuangan juga dilakukan secara diplomasi. Di antaranya, perundingan Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, yang diwakili dari Indonesia oleh Sultan Syahrir dan dari Belanda oleh Profesor Semerton. Isi perundingan Linggarjati adalah: pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. 3. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Perjuangan secara diplomasi selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 yang bertempat di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi dari Perjanjian Renville: pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. 3. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau dikenal RIS yang akan segera dibentuk. Nah, itulah beberapa peristiwa-peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selain menggunakan senjata dan diplomasi. Sekian materi dari Bu Gina. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.